Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kali ini gue mau bahas apa ya namanya KYC ya khususnya, karena beberapa hari lalu ada sekitaran 4 hari lalu lah sampai hari ini alhamdulillah ya gue ikut senang karena yang KYC sudah mulai banyak, walaupun KYC massal itu belum dibuka, tapi ini merupakan sebuah perkembangan ya, karena kan ekosistemnya atau sistemnya memang terus gitu difokuskan sama Kortim, sama Dokter Nicholas juga memang sedang membenahi gitu kan hal-hal terkait KYC. Makanya nah ini dia perkembangannya gitu kan, dari grup WhatsApp terus di Facebook juga gitu. Pokoknya lagi akhir-akhir ini lagi rame lah yang lulus KYC ya, yang menerima undangan dari Pi Network. Oke. Video kali ini nggak usah lama, tapi ada satu pembahasan nanti gua biasalah kita bahas bareng-bareng ya. Ini penampakan teman-teman atau saudara gue juga ada yang lulus KYC ya. Katanya alhamdulillah tos lulus KYC, amin. Ini awal yang baik, amin. Ini dari grup WA. Terus alhamdulillah dapat undangan pas maghrib, langsung lulus tanpa hambatan, berkah waktu maghrib. Oke, terus ini nggak sampai 15 menit lulus KYC katanya. Mantap ya. Muntos kia kumaha nyapa. Ya tinggal tunggu aja ya. Itu memang waktunya setelah mendapat undangan kita nggak bisa memastikan gitu. Ada yang 15 menit langsung ya kan, ada yang ditunggu baru muncul. Ya ampun. Iya banyak yang nunggu ya. Banyak yang nunggu. Oke. Banyak yang nunggu KYC, mudah-mudahan yang ini juga dari Facebook juga tuh 2 minggu ACC katanya gitu. Terus tuh akhirnya katanya ya KYC. Terus apalagi alhamdulillah KYC ini dari yang kemarin temen gue itu yang dari kecil ya, saudara gue juga. Oke, banyak ya. Terus ini apa nih, nembe mulai ya, baru mulai katanya. Tuh dapat undangan KYC. Oke, alhamdulillah lulus plong. Oke, alhamdulillah ya. Gini, karena emang kan KYC ini ya maaf ya, ini kan sebuah pembuktian lah gitu loh, bahwasanya apa yang Kortim sampaikan, apa yang Dokter Nicholas sampaikan gitu, sedang difokuskan masalah KYC dan pembangunan ekosistem. Itu memang benar-benar ya gitu, ekosistem ya dari hackathon juga gitu kan, terus KYC ya dari Kortim langsung sedang benar-benar difokuskan gitu. Makanya alhamdulillah udah banyak yang lolos KYC ya. Mudah-mudahan yang belum KYC juga ya nantinya. Terus apa ini? Gabung belakangan, migrasi ngikut duluan. Yang belum tetap sabar. Oke, gini. Ini mungkin menjadi sebuah misteri ya. Kemarin udah sempet gua bahas itu di video sebelumnya, udah sempat gua bahas gini. Sebenarnya ada faktor ya, ada faktor yang menyebabkan KYC itu bisa lulus atau enggak. Menurut Dokter Nicholas gitu kan, itu ada beberapa pokoknya akunnya tuh kira-kira memenuhi persyaratan enggak gitu kan. Nah di sini ini udah gue jelasin di sini udah banyak. Ini ada yang kapan KYC massal, terus apakah ini pertanda KYC massal akan segera dilaksanakan gitu kan. Terus mana lagi? Ini yang untuk anak di bawah umur juga udah sempat gue bahas. Nanti kalau ada perkembangan lagi gue bahas lagi deh.
Terus ada satu video yang gua jujur aja, mudah-mudahan yang nonton video ini, gue bukan promosi ya, tapi ini memang penting banget gitu. Nah, ini video lama waktu ya channel Mang Adun masih cupu lah gitu kan, masih belum banyak yang nonton, karena kan memang video sebelumnya gue fokus ke anak-anak ya gitu, karena kan gue pedagang gitu. Nantinya ini mungkin kemungkinan bakal gue hapusin adalah beberapa video yang lainnya gitu kan, yang sekira-kiranya bakal menghambat monetisasi atau perkembangan di channel Mang Adun ini. Ini ada video nih, yang ini gue tandain dah ya. Pioner harus tahu biar bisa lulus KSC. Di sini gue jelas banget apa sih penyebab yang sampai tidak lulus KSC gitu kan. Gua ini sharing aja ya sekalian ya, berbagi lah gitu. Ini langsung gua waktu kopdar. Ini di sini di video ini ya, waktu kopdar terus ngobrol bareng langsung sama siapa namanya Pak Nurdin. Di situ dia cerita gitu kan. Nah, gua sampaikan di video ini gitu. Gue bukan berarti mengarahkan yang nonton video ini supaya play juga video gue yang satu ini. Enggak, karena kan kalau mau dijelaskan kan ini aja 13 menit. Kalau gue play nggak mungkin, nanti jadi video berulang kan gitu. Jadi biar sama-sama tahu lah, barangkali ada yang belum lulus KSC. Nah, ini penting banget, silahkan ditonton aja ya. Gue rekomendasikan bener-bener biar tahu KSC itu caranya gimana kan gitu kan, gitu loh. Terus ada lagi nggak? Pokoknya dicek-cek aja nih, pokoknya dicek-cek aja lah, silahkan. Yang paling penting yang tadi ya, yang paling penting tuh yang ini, yang barangkali ada problemnya yang sama dengan pengalaman langsung dari narasumber yang sudah pengalaman gitu. Karena Pak Nurdin ini mengalami gitu loh, dia sampai jadi hambatan. Kenapa gitu nggak KSC, sementara bapaknya katanya itu udah KSC gitu loh. Nah, di situ Pak Nurdin cerita masalahnya apa, kan seperti itu. Gue susah kalau ngejelasin di sini gitu kan. Ada hubungannya dengan yang ini, itu katanya gabung belakangan, migrasi ngikut duluan gitu loh. Makanya biar pioner itu tahu. Jadi gini loh, nggak semua akun ya kan, nggak semua akun itu bisa dengan mudah gitu, dengan mudah lulus KSC gitu. Karena ada beberapa kategori akun gitu yang bisa dikatakan ya nggak lulus KSC lah, atau gagal dalam artian seperti itu. Nah, itu perlu diketahui gitu kalau memang mau lulus KSC kan seperti itu. Contoh kayak video kemarin gue sering bahas tuh kayak KTP buram, terus masalah apa lagi gitu kan. Di sana play aja video yang tadi gue rekomen gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu lah gitu. Ya yang belum tetap semangat aja, katanya bersabar ya. Oke, nah ini gua ini dapat kemarin hasil gentayangan kemarin. Ini ada yang share di grup ya, 40.000 dompet Pi dibuat kemarin katanya. Berarti kemarinnya ya. Apakah ini awal dari terburu-buru KSC Februari gitu kan? Nah, jadi ya bisa jadi karena kan KSC masal sudah mau terjadi gitu loh. Dan banyaknya yang KSC otomatis kan harus dibuat toiletnya juga. Nah, ini bisa dikatakan simulasi lah atau gambarannya gitu loh, laporan gitu loh, bahwasanya banyak sampai 40.000 dompet Pi dibuat gitu loh ya kan. Itu banyak jelas ya, karena untuk apa? Karena setelah KSC otomatis kan harus masuk ke dompet, harus masuk ke Pi wallet kan. Nah, dimigrasikan ke situ. Berarti memang benar bukan di daerah dan kemarin juga gue sempat buka validator ya, tahu orang India apa orang mana gue setujui, yang penting bukan robot kan seperti itu. Banyak nantinya ya. Jadi kalau tadi gue bilang itu
di grup gua sempet komen ya kan, alhamdulillah kata gua mantep sudah banyak yang lulus KYC. Itu artinya gitu kan, semakin banyak yang lulus KYC akan semakin banyak validator yang akan menjadi validator, dan semakin banyak validator maka akan semakin banyak orang yang berkesempatan lebih besar untuk lulus KYC. Karena setelah jadi validator ya di situ kita apa sih namanya, ya bisa menyetujui loh gitu kan, orang ini bisa lulus KYC atau enggak. Nantilah di video kapan-kapan ya gue bikinkan masalah validator lah, insya Allah ya, kalau ada waktu dan kesempatan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang apa sih nggak kalah penting. Ini artikel, sebuah artikel ya dari apa nih, Papau 59 moderator. Kayaknya sih kalau gue perhatikan dari apa sih semacam namanya itu ada add ya, underscore apa kayak gitu tuh, underscore ya, itu moderator semacam dari ruang chat ya, dari room chat itu tuh biasanya kayak gitu, ada apa namanya, ada underscore-nya. Oke. Ini sebuah artikel melewati KYC katanya. Kita baca bareng-bareng, oke? 1. Jika Anda lulus KYC dalam 2 hari atau kurang, Anda melakukan semuanya dengan benar. Oke, 1 tuh ya, yang tadi ada yang sampai 15 menit. Berarti bagus tuh, semuanya lengkap gitu kan. Terus yang kedua, jika Anda mengirimkan dokumen identitas yang bukan Anda cantumkan, maksudnya gimana sih? Jika Anda mengirimkan dokumen identifikasi yang bukan yang Anda cantumkan, termasuk negara, jenis ID yang salah ya kan, dalam aplikasi Anda akan ditolak. Jika Anda mengirimkan tes kehidupan yang menyertakan lebih dari diri Anda di dalamnya, maka aplikasi KYC Anda juga akan ditolak. Ini sering terjadi, sehingga meninjau aplikasi Anda dan dokumen terkait adalah langkah terakhir yang bagus. Oke, gue jelasin di sini ya. Barangkali ada yang nggak paham, karena di sini ada sesuatu atau apa sih diksi-diksi yang bisa gue bilang sih bahasanya cukup intelek ya, jadi atau terlalu rapih lah. Kalau gue kan ngomong pakai bahasa sehari-hari gini ya. Oke, gue jelasin sini. Yang kedua itu ya, jika Anda mengirimkan dokumen identifikasi yang bukan Anda cantumkan, termasuk negara atau jenis ID yang salah. Oke, kita di situ waktu KYC ada ID kita harus jelas. Oke, nah terus negara kita juga harus sesuai dengan di mana kita tinggal. Oke, dalam aplikasi Anda akan ditolak jika Anda itu harusnya nggak pakai titik ya. Nah itu hal-hal semacam itu tuh yang bikin rancu ya, bikin apa sih namanya disebutnya itu ambigu lah gitu. Aplikasi Anda akan ditolak jika Anda mengirimkan tes kehidupan. Nah diksi tes kehidupan ini mungkin cukup bikin kita bertanya-tanya gitu kan. Aplikasi jika Anda mengirimkan tes kehidupan yang menyertakan lebih dari diri Anda di dalamnya. Nah tes kehidupan itu apa? Tes kehidupan itu kalau menurut gua nih ya, itu di dalam proses KYC kita diharuskan gitu ya, yang gua tahu nih karena gua juga pernah gitu kan, kita dibuat sebuah video atau semacam sensor. Nah seperti itu ya, untuk membedakan mana manusia mana robot di situ. Nah maksud dari tes kehidupan ini, diksi tes kehidupan ini maksudnya seperti ini. Jadi ketika proses KYC dimulai, kita dibuat video gitu kan. Nah kita biasanya misalkan disuruh ngedip ya ngedip aja gitu kan, terus disuruh senyum ya senyum gitu kan atau geleng-geleng atau manggut-manggut. Nah kalau misalkan tes kehidupan Anda sesuai gitu dengan yang disebutnya diminta gitu kan, diminta oleh AI atau AI gitu kan, atau artificial intelligence lah, pokoknya kayak gitulah, kecerdasan buatan gitu. Dia minta kayak gitu, ikutin aja. Oke, tes kehidupannya dia minta kedipnya ngedip gitu kan, dia minta senyum ya senyum gitu kan. Jadi jangan sampai tes kehidupan ini gitu ya kita bertingkah aneh lah. Misalkan
kayak orang koprol atau jungkir balik itu nggak jelas. Nah, makanya dikatakan di sini jika Anda mengirimkan tes kehidupan yang menyertakan lebih dari diri Anda di dalamnya, ya bisa dikatakan lebih dari diri gua ya, atraksi atau semacam, atau misalkan nih tes kehidupan ada orang lain lebih dari diri gua, kan berarti ada diri lain, ya kan? Nah, itu tafsir kedua. Jadi ada diri selain diri kita gitu loh. Itu kemungkinan katanya gitu. Maka aplikasi KYC Anda akan ditolak. Ini sering terjadi sehingga meninjau aplikasi Anda dan dokumen terkait adalah langkah terakhir yang bagus. Oke. Jadi harus benar-benar serius nih ya, bukan wayahnya canda kalau misalkan mau lulus KYC mah. Seperti itu ya. Ada dua tafsir, ada kita ngikutin kecerdasan buatan atau AI atau AI gitu kan. Yang kedua jangan sampai ada diri selain diri kita gitu. Jadi kita harus jelas nih. Ya gue sempat ngelihat sih kayak kemarin menyetujui orang kayak orang mana ya, brewok gitu, nggak tahu, orang Eropa kayaknya benua Eropa ya, gue setujui gitu kan. Tapi dia sempet mungkin nanya ke temen ya, pas pegang kamera dia nanya ke temen, ya kelihatan dong temennya kayak gini bukan gitu kan. Otomatis kan ada diri lain nih gitu. Untung dia cepat balik ke diri dia. Nah, di situ. Jadi jangan sampai kita sensornya tuh jangan sampai ada diri selain diri kita gitu ya, atau kita sendirilah simpelnya. Oke. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa yang kedua nih? Yang ketiga lah ya. Makanya dikatakan katanya maka aplikasi KYC Anda akan ditolak yang tadi tuh. Ini sering terjadi sehingga meninjau aplikasi Anda dan dokumen terkait adalah langkah yang terakhir yang bagus. Jadi ditinjau ya. Kita harus hati-hati, harus benar-benar diperhatikan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jika Anda telah menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka satu dari dua hal terjadi. Ini gue juga sempat baca kok agak belibet ya bahasan. Coba barangkali di sini bisa gue perjelas ya. Anda gagal karena AI tidak cukup baik, atau Anda melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan mana tadi? Sorry. Anda melakukan kesalahan. Anda akan takjub jika Anda tahu berapa banyak orang yang membuat kesalahan. Oke. Jadi saking banyaknya, dia sampai bilang Anda akan takjub jika Anda tahu berapa banyak orang yang berbuat kesalahan di situ ya. Jadi ini AI sini benar-benar sensor yang ya bisa dikatakan otomatis, cuman kan dia monoton gitu loh. Dalam artian dia cuman bisa sensor menyetujui sensor kedip ya sensor kedip, sensor senyum ya sensor senyum. Jadi jangan bertingkah yang macam-macam. Katanya AI tidak cukup baik, emangnya kita gitu kan. Udah ini lolos aja gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal aneh lah saat KYC gitu ya. Ekspresi, nah itu dikatakan sebuah ekspresi lah, atau kita harus bersikap ekspresif gitu ya, diminta sama AI itu. Oke, kita lanjut yang keempat deh. Udah paham ya yang tadi ya? Kalau belum paham nanti bisa tanya deh di komen. Banyak kok yang udah bantu gua jawab tadi juga banyak. Oke. Yang keempat, jika Anda gagal KYC nih, tim inti bisa saja berhenti di situ dan Anda tidak akan menerima PI Anda. Oke, tapi mereka tidak melakukan itu. Maksudnya gini. Sebenarnya core team bisa saja, misalkan ada yang gagal nih, gagal misalkan, silahkan coba lagi, atau misalkan data Anda kurang lengkap seperti itu ya. Misalkan nih bagi yang udah gagal, coba dah komen ya. Soalnya kalau gua kan langsung lulus nih, barangkali ada yang gagal katanya tim inti bisa saja berhenti di situ dan Anda tidak menerima PI Anda ya kan, tapi mereka tidak melakukan itu. Intinya masih ada kebijakan untuk yang gagal, jangan patah semangat, jangan menyerah ya. Itu dilanjutkan ke poin, harusnya ini poin poin 5. Ini gimana ini yang kelima, dicolong kucing apa gimana ini, langsung ke yang 6 ya, nggak tahu lah gua. Ini yang penting kita cukup paham dengan artikel ini ya. Kita langsung ke 6, mungkin itu tipe sih dia ya kan.
Kita langsung yang keenam, tim inti telah memutuskan untuk menahan semua KYC yang gagal. Nah, tadi kan ada yang gagal nih, makanya kenapa tidak berhenti di situ gitu kan? Atau tim inti bisa saja berhenti di situ dan Anda tidak akan menerima. Kenapa tim inti tetap bisa melanjutkan KYC yang gagal? Di sini dijelaskan nih di poin yang ke-6 atau ke-5 ya, maksudnya itu. Tim inti telah memutuskan untuk menahan semua KYC yang gagal dalam antrian sehingga mereka dapat melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama mungkinnya itu biarkan AI memproses ulang aplikasi karena telah belajar dan menjadi lebih baik, dan atau izinkan pelopor untuk mengirimkan kembali aplikasinya. Oke. Jadi maksudnya seperti ini nih, poin yang ini harusnya jadi satu ya, poin 4 sama 6 ini. Jadi kalau ada yang gagal nih, itu nggak ditolak blas gitu, tapi sama tim inti atau sama core team itu dimasukkan ke dalam antrian, ya kan? Antrian yang gagal nih siapa aja nih? Ya udah, yang gagal nggak apa-apa, antri dulu deh. Kita bagiannya sana gitu kan. Jadi gini, kalau bahasa simpelnya, ada core team yang mengurus KYC secara langsung dan orang-orang yang lulus di dalamnya, dan ada core team yang ngurus gitu kan orang-orang yang KYC-nya gagal. Jadi jangan takut, yang gagal juga ada kesempatan gitu kan, ada kesempatan untuk lulus itu melalui katanya dua hal gitu kan. Yang pertama, biarkan AI memproses ulang aplikasi karena telah belajar dan menjadi lebih baik, dan atau izinkan pelopor untuk mengirimkan kembali aplikasinya. Oke ya, jadi ya tetap semangat lah, ya, coba lagi. Nah, tapi kita harus bener-bener dicek lagi deh di video yang kapan tuh gua ada deh, harus centang hijau semua kayak gitu pokoknya ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti nih, masukan dari gua, lebih baik jangan melakukannya sendiri. Oke, tanya kepada yang senior atau yang sudah paham betul tentang KYC ya. Misalkan di grup ada admin, ada moderator, ada ketua grup gitu. Itu penting banget ya. Makanya yang belum punya grup, mudah-mudahan punya grup lah ya. Karena gini, karena kalau misalkan kita bertanya ke orang-orang Facebook itu kan orang luas ya, kita nggak kenal. Kalau di grup WA tuh misalkan ya, itu banyak orang kenal lah ya. Jadi jangan melakukan sendiri kalau nggak bisa, daripada salah langkah, daripada gagal, daripada nggak berhasil. Alangkah baiknya kita untuk ngobrol bareng aja ya. Gimana nih KYC caranya gitu loh, gak usah malu-malu kalau emang mau lulus KYC. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke poin yang ke-7. Keduanya membutuhkan waktu, uang, dan orang untuk berkembang. Oke, dengan tingginya jumlah kegagalan KYC ini memperlambat segalanya. Pembangunan ini menjadi prioritas nomor 1. Oke, nomor 7 kayaknya serius banget nih. Keduanya membutuhkan uang dan waktu katanya, dan orang untuk berkembang dengan tingginya jumlah kegagalan. Gini yang ke-7 ini. Jadi ya mungkin ada beberapa tafsir mungkin ya. Bisa dikatakan di sini katanya keduanya membutuhkan waktu, uang, dan orang. Nah, mungkin yang pertama maksudnya ya orang, ya kayak tadi gue bilang gitu kan, kita butuh orang lain juga yang tahu, yang paham soal KYC prosesnya seperti apa. Atau bisa jadi dalam artian orang gitu kan, membutuhkan orang, bisa jadi membutuhkan seorang validator untuk menyetujui kita itu robot atau bukan, atau identitas kita itu resmi atau tidak, atau salah ID atau salah negara atau enggak, atau buram atau enggak KTP-nya. Itu validator fungsinya ya. Nantilah pokoknya lain waktu gue bahas soal validator itu ya. Jadi butuh orang untuk berkembang katanya. Dengan tingginya jumlah kegagalan KYC ini memperlambat segalanya. Itu kasihan ya core team ya. Perkembangan ini menjadi prioritas nomor 1 Kopas by FB. Gini, jadi kalau gua sendiri sih nggak aneh ya, nggak aneh apa sih namanya dengan yang namanya gagal KYC gitu kan. Ini ada sedikit cerita gua, karena gini, banyak faktor lah, makanya banyak faktor, makanya di video yang tadi gua kasih unjuk informasi penting soal KYC, di situ biar lebih jelas loh, barangkali ada yang nggak tahu penyebabnya apa, di situ ada sedikit penjelasan. Nah, oke.
anggap ini bonus ya. Gua akan cerita salah seorang temen gua yang mengalami sampai sekarang itu belum kaya saya juga gitu kan. Padahal itu yang tadi saudara gua yang ini nih, yang mana tadi yang alhamdulillah mana nih. Nah, saudara gua yang ini padahal dia duluan temen gua yang satunya gitu loh. Oke. Kok belum kaya gua? Oke, di sini gua akan cerita ya. Kenapa bisa banyaknya angka kegagalan gitu di dalam proses KYC. Temen gue itu ceritanya gini ya kan, gue juga taunya dari saudara gue itu yang sering gue sebut namanya Pak Iwan ya gitu. Jadi ceritanya gini, Pak Iwan itu kan dapat rekomen dari temennya, cuman karena orangnya tidak mudah percaya, ayo dong nambang ini gitu kan. Nah akhirnya Pak Iwan riset dulu, dia nambang. Nah sepertinya nih temen gue yang gue katakan KYC-nya sampai sekarang belum lolos gitu, belum lulus lah gitu, belum lulus KYC, sepertinya nguping ya kan. Kalau Pak Iwan mah paham, referralnya jelas kan gitu kan. Akhirnya ngajak gua sama ada saudara gua juga gitu kan. Pak Iwan, gua, saudara gua sama yang barusan itu temen kita gede bareng lah gitu kan. Nah itu lolos semua. Temen gua yang satu ya dia memang pendatang lah anggap ya, karena kan mungkin dia waktu itu cuma bisa nguping, mau nanya malu, mau ikutan takut nggak diajak kan seperti itu. Dia bayangkan saja pakai referral orang Australia gitu loh, orang Australia. Gue nggak tahu penyebab gagalnya itu apa, karena dia melakukannya sendiri gitu kan. Bisa saja seperti ini ya kan, misalkan ID yang dimasukkan salah, terus domisili negara salah, atau kode referral nih yang orang Australia ya kan, yang dia jadikan sebagai kode referral itu ternyata nggak aktif lagi. Bayangkan, mending kalau yang jadi kode referralnya itu sudah KYC. Ini udah beberapa bulan yang lalu, udah lama lah ya, waktu KYC itu belum ramai kayak sekarang gitu loh. Mending kalau yang jadi kode referralnya itu sudah KYC. Kalau belum, nah nggak beda gini lah. Gue diundang nih ke hajatan temen lah, atau misalkan hajatan pernikahan, gue diundang. Oh iya, kalau gue kan resmi diundang ya kan. Nah gue ngajak juga nih saudara gue itu kan. Walaupun saudara gua yang ngundang gua itu nggak ngajak saudara gua yang satu ini nih, cuman karena gua dapat undangan, otomatis bisa dong gua ngajak, temenin gua dong, kan biasanya kayak gitu ya kalau kita ya. Temenin gua dong, kemana nih, ke hajatan, gua nggak ada teman, bete, tapi gue nemenin doang ya, soalnya gue nggak diundang gitu kan. Udah nggak apa-apa, ntar gue yang ngomong gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah itu pentingnya gitu loh, kode referral gitu kan. Saudara gue yang gue ajak bisa masuk ke saudara gue yang hajatan. Karena apa? Gue yang ngajaknya dapat undangan. Nah kalau kejadian yang temen gue ini dia sampai sekarang belum dapat undangan, jangan-jangan kode referralnya dia dari P-Network belum mendapat undangan. Ya gimana mau datang orang ya, dianya yang jadi kode referralnya aja nggak dapat undangan. Logis nggak tuh? Gue bicara logika aja, oke? Kasihan ya, barangkali ada loh gitu, ada pioner yang belum apa sih namanya KYC, bertanya sampai aduh pakai susah banget gini-gini. Nah video yang tadi gua rekomendasikan itu salah satu juga penyebabnya gue jelaskan di situ, dan ini juga salah satu barangkali apa sih namanya penyebabnya juga, makanya gue jelaskan di sini ya. Gak apa-apa, gue sih seneng banget apa ya namanya sharing lah gitu, berbagi buat kita juga gitu loh. Barangkali ada yang mengalami gitu ya, oke? Terus kita lanjut ke yang di bawahnya tuh, kita serahkan ke core team, oke? Biar mereka yang kerja, kita cuma berdoa semoga enggak kita, aduh ini ntar dulu nih, kita serahkan ke core team biar mereka yang kerja, kita cuma berdoa. Waduh, ini kurang tepat kalau kata gua. Jadi kita bukan cuma doa ya gitu loh. Kita ini captionnya kalau kata gua kurang jelas. Oke, sorry kalau gua salah arti atau gimana, tapi gua mau meluruskan aja nih. Kita sebenarnya gua doanya doa tiap habis sholat ya. Dokter Nicholas, Dokter Teng Jopan, P-Network, Pioner semua.
gue doakan ya kan. Karena apa? Karena ya untuk kelancaran kita semua. Tapi kalau cuman doa aja, kan tadi jelas butuh orang ya, kita berusaha juga bro gitu loh. Oke. Jadi kurang tepat ya, tepatnya itu kita serahkan ke core team, usaha kita maksimalkan, kita doa juga. Nah baru semoga semuanya sukses dan di waktu mainnet kita semua udah beres. Yang sudah KSC tapi belum ada antrian imigrasi ya sabar katanya. Dan apalagi itu yang sudah lolos KSC tapi balik lagi muter katanya di Tropil gitu ya, ya sabar juga, semuanya pasti sukses. Intinya sabar dan core team sedang bekerja keras untuk memperbaiki semuanya. Tetap semangat. Oke. Gini, gue sering bahas di video-video sebelumnya itu ada satu ucapan core team atau dari Dr. Nicholas juga gitu, bahwasanya tidak akan ada pioner yang ditinggalkan dalam KSC. Ingat itu penting banget, janji ya, bisa dikatakan janji atau ucapan lah seperti itu. Tidak ada pioner yang ditinggalkan dalam masalah KSC. Bahkan yang artikelnya sering gua share di video gua nggak usah sebut namanya, dia sampai bilang kayak gini, mungkin dia juga dapat dari informasi dari Twitter atau dari mana-mana lah, kalau beliau orangnya udah bisa dikatakan senior gitu, sampai bilang seperti ini, KSC massal itu nantinya bukan kita yang nunggu KSC, tapi KSC yang nunggu kita gitu loh, saking dibukanya gerbang seluas-luasnya, ayo buruan gitu kan. Nah seperti itu, sampai dikatakan seperti itu ya. Nah cuma perlu digarisbawahi untuk semua pioner ya. Akun yang di video sebelumnya udah gue bahas, akun yang kita mau ajukan KSC ini sudah lengkap belum persyaratannya. Nah makanya di video sebelumnya udah gue jelaskan gitu kan, ada akun-akun kategori akun yang tidak lolos KSC seperti itu gitu loh. Oke ya, jelas ya sampai di sini ya. Gua gak kerasa gue ngebut gitu ya di video kali ini. Gak apa-apa, kita share bareng-bareng aja, sharing ya, berbagi. Kalau misalkan ada yang belum KSC, sabar, mudah-mudahan ini cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa KSC cukup jelas di sini kendalanya gimana, terus nanti yang gagal masuk di antrian sebelah mana gitu kan, terus nanti kalau misalkan itu ada lagi yang ngurusnya core team gitu kan, beda-beda ya, kita harus tahu itu. Oke. Nah sekarang ini gue mau coba masuk ke ada sedikit tambahan ya. Gue mau ngucapin makasih ini buat di sini ya. Oke. Yang udah kemarin kan gue ngomong kayak gitu, gue gaptek gitu kan. Nah gue mau ngucapin kepada semua yang udah support banget, yang udah komen berbagi di video gue, di komenan video gue di sini. Thank you banget buat Mas Bro DNU Lajuardi. Terus di sini juga ada juga thank you juga buat Mas Bro Andra Aldianka. Terus ada juga buat Pak Fajar Kurniawan ya. Terus ada lagi terus buat Pak Kohwa Men juga. Thank you banget udah kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Gua makasih banget. Terus buat Pak Angah Nardi juga, buat tuh yang di bawah Pak YouTube juga karena namanya YouTube ya. Oke, thank you banget buat semuanya yang udah kita ngobrol bareng-bareng ya, buat memecahkan solusi. Kasihan buat yang belum tahu kayak gitu ya. Thank you banget buat yang udah selama ini support selalu di channel Mang Adun. Thank you banget. Gua nggak bisa ngasih apa-apa sementara ini, mudah-mudahan ya di lain waktu mah kita ya bisa ketemu kan gitu. Oke, videonya udah semua ya. Thank you, selamat bergabung buat yang baru gabung. Selamat bergabung buat yang baru gabung. Thank you buat yang udah like, subscribe, yang komen, ngobrol-ngobrol bareng gua juga, buat tambah-tambah informasi ke yang lainnya. Thank you banget ya. Oke, nggak usah lama-lama itu dah. Gua mau rencananya mau sebentar, cuman kan biasa lah. Gua kalau pas bahas itu kemana-mana nepinya. Oke. Thank you ya. Udah panjang nih. Nanti lain waktu gua sambung lagi.
Yang udah subscribe, membagikan ke semua sosial media juga thank you banget. Gue pamit, gue Bang Adun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.